pengen cobain desain pakai Canva, tapi nggak tahu cara pakainya. Sini-sini, aku kasih tahu cara pakainya. Halo guys, ketemu lagi bareng aku, Putri Indrianeka. Di video kali ini, aku mau ajakin teman-teman untuk kenalan sama fitur-fitur apa aja sih yang ada di Canva. Yuk, kita langsung aja ke aplikasi Canva. Oke teman-teman, ini aku udah ada di aplikasi Canva. Nah, yang menarik nih dari Canva, teman-teman bisa akses Canva dimanapun dan kapanpun. Kenapa bisa begitu? Karena Canva itu teman-teman bisa aksesnya pakai aplikasi ataupun pakai websitenya aja. Nah, menariknya lagi, teman-teman bisa buka di Android maupun di iOS. Jadi kali ini aku mau jelasin secara basic fitur aja, jadi nggak akan aku jelasin semua, karena fitur Canva itu Masya Allah banyak banget ya teman-teman ya. Jadi aku bakal jelasin yang sering banget teman-teman gunakan nantinya. Oke, yang pertama di sini adalah buat desain. Untuk buat desain ini adalah menu di mana teman-teman bisa mulai membuat desain dari ukuran yang sudah ada, yaitu ukuran cerita Instagram, dokumen, dan lain-lain, ada banyak banget ya. Kemudian teman-teman juga bisa setting ukuran khusus seperti ini. Misalnya teman-teman mau lebar dan tingginya itu nggak ada di template Canva gitu ya. Nah, teman-teman bisa custom gitu. Bisa satuan pixel, kemudian inci, milimeter, maupun sentimeter. Selain itu, teman-teman juga bisa pakai edit foto. Jadi di sini teman-teman bisa ambil foto dari galeri langsung. Nah, kalau misalkan yang ini import file, ini menarik banget. Jadi teman-teman bisa edit PDF, Excel kayak gitu, Word langsung, atau misalkan PowerPoint bisa langsung dimasukin ke Canva. Nah, di sini adalah dashboard di mana template-template yang bisa teman-teman pakai nih. Misalkan teman-teman udah cari cepet aja, mau nyari template, misalnya nyari template logo gitu. Nanti tuh bakal muncul. Nah, kayak gini. Nanti dia bakal munculin semua template logo yang ada di Canva seperti itu. Nah, di bagian sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman cobain. Untuk fitur dots dan juga papan tulis, di sini aku nggak akan jelasin secara detail ya, karena dia termasuk fitur yang khusus dan istimewa gitu ya. Nanti mungkin aku bakal bahas di video lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada menu presentasi. Kalau presentasi ini ya banyak banget template yang bisa teman-teman gunakan nih. Ada banyak-banyak fitur juga. Nah, di sini adalah menu presentasi. Kalau presentasi banyak pilihannya ya. Di sini ada berbagai macam ukuran. Nah, teman-teman bisa cobain satu-satu. Kemudian di sini ada media sosial. Kalau media sosial udah pasti ya, di sini banyak banget juga, mulai dari Instagram, Facebook, bahkan kayak Pinterest, Twitter, dan lain-lain itu juga ada. Nah, kalau misalkan teman-teman mau explore sendiri silahkan ya, di sini banyak banget kok ukurannya, mulai dari desain feed, kemudian juga cerita Instagram, story, ukuran TikTok gitu juga ada. Jadi nanti tinggal teman-teman cari aja, misalnya nggak ngerti ukuran gitu, nah bisa cari aja di sini. Kemudian di sini ada video. Nah, jadi di Canva teman-teman juga bisa edit video ya, nggak hanya foto aja gitu. Di sini bisa bikin animation, kemudian juga videonya juga banyak ya, ada bentuknya kayak YouTube gitu, ada yang cuman kayak reels, atau ada juga yang cuman kayak feed aja yang kotak gini ya, macam-macam ya. Di sini juga banyak banget template yang bisa teman-teman cobain. Kemudian untuk produk cetak, di sini dia lebih random lagi ya. Lebih banyak lagi untuk kebutuhan teman-teman yang punya usaha, punya bisnis gitu ya. Di sini juga banyak kayak undangan, kartu pos, tuh selebaran, stiker, dan lain-lain. Ini banyak banget template-nya. Tuh banyak, bahkan cangkir dan juga kalender aja banyak ya. Kemudian ada untuk pemasaran, untuk hadiah, alat tulis, kartu, dan lain-lain. Di sini bisa teman-teman explore aja, nanti cari kebutuhan apa bisa dicari ya. Kemudian di sini ada fitur situs web. Nah, ini juga termasuk fitur yang khusus. Jadi aku mungkin akan bahas di video yang berbeda karena ini cukup istimewa juga nih. Oke, selanjutnya di menu lainnya ini ada banyak fitur lainnya juga. Misalnya kayak ukuran-ukuran lainnya yang lebih random lagi gitu. Teman-teman juga bisa explore sendiri nanti ya mungkin ya. Oke. Nah, selanjutnya ada di garis 3 kiri atas ini, di sini teman-teman bisa melihat nama timnya nih. Aku sedang berada di tim Putri Indrianeka. Di sini ada menu beranda. Beranda ini adalah dashboard awal ini. Kemudian project. Untuk project ini adalah desain yang udah pernah kita buat sebelumnya ya, yang kita buat di Canva. Ini banyak banget. Nah, kemudian di sini ada template. Template itu ya sama aja seperti di dashboard tadi. Template itu merupakan template-template yang udah tersedia di Canva yang dibuat oleh para kreator. Jadi teman-teman kalau mau cari template bisa cari lewat situ juga, bisa langsung di sini juga nggak apa-apa.
Oke, selanjutnya ini ada sampah nih. Folder sampah itu adalah desain ataupun unggahan yang udah pernah kita hapus di Canva. Jadi dia bakal masuk ke sini dulu nih, nggak dihapus permanen. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu waktu nggak sengaja nih ngehapus desain, ya bisa dicari di sini, kemudian teman-teman bisa pulihkan. Seperti ini ya. Nah, mau pulihkan atau mau hapus permanen gitu. Oke, kita kembali ke beranda ya. Di sini kita akan mencoba membuat desain media sosial. Kita cari aja konten Instagram yang persegi. Oke, ini dia bakalan masuk ke halaman kanvasnya nih. Di bagian paling atas ini ada menu desain. Desain ini adalah template ya. Template yang bisa teman-teman gunakan. Ini banyak banget templatenya, ada yang gratis, ada yang pro, macam-macam ya. Nanti bisa disesuaikan aja. Misalnya teman-teman mau cari template Ramadan. Nah, tinggal diketik aja di sini misalnya Ramadan gitu. Nanti dia bakal nyari ini templatenya mana aja gitu tuh. Kan banyak banget ya. Kemudian di sini ada elemen. Nah, elemen itu adalah semua aset seperti elemen grafis, foto, video, dan juga stiker. Nah, nanti yang bisa teman-teman gunakan kalau misalkan mau bikin desain apa-apa gitu kan, kita butuh elemen seperti itu ya. Nanti tinggal teman-teman cari aja. Misalnya teman-teman mau mencari elemen yang cute gitu, cute elemen. Yang penting teman-teman tahu kata kuncinya, nanti dia bakal munculin ya. Nah, seperti ini kan banyak banget tuh elemen yang bisa teman-teman pakai. Nah, selanjutnya di sini ada roll kamera. Nah, untuk roll kamera itu adalah langsung terhubung ke galeri kita. Jadi kalau mau masukin foto atau video dari galeri kita, nah tinggal dimasukin aja dari sini, tinggal diklik aja, kemudian tambahkan ke halaman seperti ini. Nah, dia udah langsung masuk ya. Kemudian di sini adalah unggahan. Nah, kalau menu unggahan ini berupa gambar, video, dan juga audio yang bisa kita masukin ke Canva. Nah, di sini teman-teman juga bisa masukin audio ya. Misalnya teman-teman mau masukin lagu dari luar Canva gitu. Nah, teman-teman bisa unggah filenya di sini. Kemudian di sini ada teks. Nah, teks ini dimana teman-teman bisa menambahkan teks ya. Mulai dari headline, kemudian subheadline, dan juga body text-nya. Di sini ada juga beberapa template font. Cuman aku jarang pakai sih kalau font dari sini. Tapi kalau teman-teman mau explore silahkan aja ya. Kemudian di sini ada menu gambar. Nah, gambar ini menarik nih teman-teman, tuh bisa coret-coret gitu tuh seperti ini ya. Nah, bisa coret-coret. Jadi kalau misalkan mau bikin doodle atau mau belajar gambar secara simple, boleh banget. Kemudian di sini ada aplikasi. Nah, aplikasi ini ada banyak banget fitur lainnya yang lebih banyak lagi nih, karena fiturnya banyak banget kan ya. Nah, untuk di aplikasi ini aku nggak akan bisa sebutin satu-satu karena di sini banyak banget beneran teman-teman. Nggak kuat aku kalau harus jelasin semuanya. Tapi yang pasti di sini lebih spesial, teman-teman bisa masukin berbagai macam ya. Ada fitur-fiturnya lebih banyak lagi. Kalau mau explore silahkan. Nah, di sini ada YouTube. Jadi kalau misalkan nih teman-teman lagi presentasi mau masukin YouTube, nah bisa langsung buka di sini, nanti tinggal dimasukin aja. Untuk tutorialnya mungkin nanti aku bakal share di video yang berbeda ya. Aku juga udah pernah share kok untuk tutorialnya, tapi aku bikinnya kayaknya di Instagram atau di TikTok gitu. Mungkin teman-teman bisa coba dicek aja ya kontennya ya. Misalnya kita hari ini mau pakai salah satu desain dari template nih. Teman-teman tinggal langsung klik aja templatenya. Untuk template ini teman-teman masih bisa edit-edit lagi. Misalnya tulisannya mau diganti, atau warnanya mau diganti, atau misalnya jenis fontnya mau diganti, kayak gitu-gitu ya. Nah, ketika kita klik teksnya, di sini akan muncul menu. Ada menu pemilihan font. Jadi mau ganti fontnya, nah tinggal pilih aja yang ini, kemudian dicari aja fontnya ya. Di sini adalah menu untuk ubah ukuran fontnya. Kemudian di sini ada menu warna nih, kalau mau diganti warnanya bisa pilih di sini. Kemudian di sini untuk ya fitur-fitur lainnya mau ditebelin, mau dimiringin, atau untuk ngatur paragrafnya juga, mau rata kiri atau rata kanan atau mau rata tengah seperti itu ya. Nah, kemudian menu ini adalah untuk memberi nomor atau kayak bikin list gitu ya. Kemudian di sini ada menu jarak hurufnya ataupun jarak barisnya. Oke. Kemudian di sini ada efek. Nah, efek ini teman-teman kalau misalkan mau nambahin efek-efek tertentu pada teks, teman-teman bisa ke menu ini ya. Misalnya mau ada bayangannya atau misalkan mau ada outline-nya kayak gini ya.
Nah, untuk outline ini kita bisa atur juga warnanya seperti ini misalnya ya. Kemudian kita atur juga untuk ketebalannya seperti ini. Nah, itu bisa disesuaikan. Nanti ada banyak banget efeknya. Kalau mau coba-coba silahkan ya teman-teman ya. Di bagian bawah sini teman-teman juga akan menemukan efek melengkung. Jadi kalau misalkan mau bikin teks yang melengkung seperti ini, teman-teman tinggal ke sini aja nih. Seperti ini ya jadinya ya. Kemudian di titik 3 ini teman-teman masih menemukan efek lainnya. Bisa di garis miring, bisa di garis bawahi atau mau kapital semua seperti ini. Kemudian kalau misalkan fontnya mau dianimasi juga bisa nih kayak gini ya. Teman-teman bisa mencari nih, mencoba-coba. Ada banyak banget kok animasinya, tulisannya seperti ini. Kemudian ini posisi. Nah, posisinya bisa teman-teman majuin, bisa teman-teman mundurin, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada menu transparansi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin si tulisannya tuh transparan, tinggal pakai menu ini aja. Kalau misalkan teman-teman klik elemen di sini, teman-teman ada juga fitur yang berbeda nih. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi kadang beda aja posisinya gitu ya. Di sini ada edit foto. Untuk edit foto ini, teman-teman bisa menambahkan efek lainnya ya. Misalnya yang pertama ini teman-teman bisa menghapus background. Kemudian di sini teman-teman bisa menghapus ajaib dan juga bisa mengedit aja ya. Nah, untuk menu kedua ini karena ini termasuk menu istimewa, jadi mungkin next aku akan bahas di video yang berbeda ya. Insya Allah. Kemudian di sini ada filter. Nah, di sini bisa dilihat aja koleksi filter yang ada di Canva. Kemudian di bagian bawahnya ada efek juga. Di sini teman-teman bisa menambahkan efek bayangan. Ada yang efek glow, kemudian efek drop, dan juga efek line. Teman-teman juga masih bisa adjust ya untuk pengaturannya. Kemudian di sini ada menu fokus otomatis dan juga menu buram. Untuk buram ini kayak menu bokeh gitu loh. Teman-teman nanti bisa cobain lah ya. Untuk blue tone ini adalah menu-menu untuk kayak warna-warna gitulah ya. Bisa misalkan mau diganti warnanya gitulah. Kemudian di sini ada menu sesuaikan. Ini untuk nge-adjust gambarnya aja kayak pencerahannya dan lain-lain, kontras dan lain gitulah ya. Kemudian di bagian pangkas ini adalah teman-teman misalkan mau potong si gambarnya ini, mau bentuknya kayak gimana. Nah, ini bisa pilih ya gambarnya, maksudnya bisa pilih bentuknya ya seperti ini. Atau misalkan teman-teman mau bentuknya terserah teman-teman aja seperti ini, bisa langsung pakai tangan aja, bisa langsung digeser-geser aja seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman nggak semua elemen itu bisa dihapus warnanya ya. Ada elemen yang memang nggak bisa diganti warna. Nah, yang ini salah satu contoh elemen yang nggak bisa diganti warna. Tapi ada juga elemen yang bisa diganti warna. Misalnya yang bulat ini. Nah, yang bulat ini elemennya bisa ganti warna. Jadi kalau misalkan kalian ngeklik elemen yang ini, di sini tuh bakal ada muncul menu warna. Nah, menu warna ini nanti teman-teman bisa ganti aja nih, adjust ya kayak gini. Warnanya mau apa. Untuk di bagian sini adalah warna yang teman-teman gunakan yang ada di dalam desainnya. Kemudian di sini adalah kumpulan warnanya nih. Kalau teman-teman klik di sini bakal ketemu banyak banget pilihan warna ya, seperti itu. Nah, di sini banyak ya. Nanti bisa teman-teman geser-geser aja nih mau yang mana gitu ya. Oke, kemudian di sini adalah palet warna yang ada di brand Kitschy. Ini mungkin akan beda juga sih pembahasannya karena dia termasuk fitur yang spesial gitu. Kemudian di warna foto. Warna foto itu adalah warna yang ada di foto yang ada di desainnya ini. Ini kan warnanya kayak biru, kemudian ada warna gold. Nah, dia tuh bakal otomatis ngedeteksi warna apa sih yang ada di gambar yang ada di desainnya ini. Kemudian di sini adalah warna-warna solid yang memang dari sananya ya, ini udah ada. Kemudian efek balik. Nah, aku liatinnya dari elemen yang mana ya biar kelihatan ya. Nah, aku pakai elemen yang ini aja. Ntar aku tambahin deh elemennya. Nah, pakai elemen yang ini. Jadi kalau balik ini, teman-teman tuh bisa membalik secara horizontal ataupun vertikal. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada menu I. Apa ya ini sebutnya? Menu I itu dia lebih kepada penjelasan tentang asetnya. Jadi si elemen ini kan diupload sama kreatornya nih.
ada kata kuncinya nih. Kalau misalkan teman-teman mau cari elemen yang serupa, teman-teman bisa dicari aja nih dari kata kunci yang ada di sini. Misalnya teman-teman mau cari Islamic, nanti di sini bakal otomatis ngeliatin nih elemen-elemen yang bertemakan Islamic gitu. Di sini ada animasikan. Animasikan itu sama ya kayak tadi, fontnya bisa dianimasi. Nah, elemen juga sama, bisa dianimasi seperti ini. Ada banyak lah ya, teman-teman bisa pilih lah nanti mana yang teman-teman suka. Posisi juga sama seperti teksnya tadi, bisa diatur depan belakang dan lain-lain. Kemudian transparansi juga sama lah ya, gimana kita bisa nurunin transparansinya. Oke. Nah, selanjutnya ketika teman-teman ngeklik elemen maupun teks, di sini tuh suka ada kayak bar yang muncul di atasnya ya. Nah, tombol plus ini adalah tombol untuk menduplikat ya. Jadi nanti ada dua gitu. Kemudian tombol yang tengah ini udah kelihatan ya, tombol hapus. Kemudian tombol yang titik tiganya ini, di sini ada banyak menu lagi nih. Misalnya mau salin. Kalau salin itu kayak copy paste aja sih, salin, tempel ya, copy paste, duplikat juga ada, hapus juga ada di sini. Kemudian pilih beberapa. Nah, pilih beberapa ini adalah menu untuk ngegrouping. Jadi misalnya teman-teman mau ngegeser nih, ngegeser teksnya. Teman-teman tinggal klik aja pilih beberapa, kemudian diklik lagi elemen yang mau digroupingnya seperti ini. Kemudian klik selesai. Dan klik kelompokan. Nah, nanti dia bakalan bersatu kayak gini. Jadi kalau mau dipindah-pindah itu udah nggak usah pusing lagi, nggak akan bececeran karena dia udah satu grup. Oke. Kalau misalkan mau dibatalin gitu ya tinggal dipisahkan aja kayak gini. Nanti dia bakal otomatis berpisah lagi gitu. Oke. Kemudian di sini ada menu lapisan. Nah, lapisan ini tuh menu untuk kayak posisi itu aja sih, sama aja ya. Kemudian rata halaman itu sama juga kayak posisi tadi, mau rata kiri, rata kanan, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada tautan. Nah, untuk menu tautan ini teman-teman bisa menambahkan link apapun ya, bebas ya, misalkan mau link WA atau link YouTube-nya dan lain-lain. Tapi supaya linknya ini bisa diklik, teman-teman itu harus nge-save-nya itu dalam format PDF atau dalam bentuk situs web seperti itu, atau misalkan presentasi ya, nantinya bisa diakses. Kalau misalkan teman-teman nge-save-nya itu pakai format gambar atau PNG atau JPG, nah itu nggak bisa diklik ya teman-teman. Aku lanjut ke bagian atas barnya sini ya. Di sini ada menu beranda. Kalau beranda itu ya kita akan kembali ke menu awal tadi. Kemudian di sini ada menu file. Di bagian atas kita bisa mengganti namanya, misalnya di sini ganti jadi feed IG gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan ukurannya juga. Kalau buat desain baru itu untuk membuat desain baru aja sih. Kemudian import file, misalnya teman-teman mau masukin kayak Excel, PDF dan lain-lain. Nanti tinggal pakai menu ini aja. Kemudian untuk tampilan editor tadi itu di sini kita bisa nambahin penggaris. Nah, ini penggaris ya. Ini aku udah tampilin. Kemudian tambahkan panduan. Nah, untuk panduan ini termasuk fitur khusus. Jadi dia nanti bakal muncul panduan kayak garis bantu gitu. Aku bakal jelasin secara lengkap di video aku yang lain ya. Kemudian margin. Nah, margin itu aku juga udah aktifkan barusan. Aku coba matiin ya. Kemudian di sini aku mau aktifkan lagi marginnya. Nah, di sini ada garis margin. Nah, ini ya. Jadi garis margin ini fungsinya untuk supaya desainnya teman-teman itu rapi, enggak aur-auran gitulah ya. Soalnya kalau ada garis bantu kayak gini, teman-teman tuh lebih gampang menentukan posisi elemen di mana, kemudian posisi teksnya di mana. Kadang ada aja gitu desain yang dia tuh naruh teksnya tuh terlalu samping kayak gini gitu kan kayak kurang indah dilihat ya. Jadi kalau misalkan ada margin gini, teman-teman tuh bisa ngebantu banget untuk teman-teman menempatkan posisi teks dan juga elemennya. Kemudian di sini ada blend cetakan. Blend cetakan itu untuk pembeda aja. Jadi misalnya teman-teman mau bikin banner atau mau bikin CV yang bakalan dicetak nantinya supaya gambarnya nggak kepotong. Nah, itu teman-teman bisa pakai blend cetakan ini supaya nanti kelihatan nih, nanti tuh pas dicetak hasilnya gimana sih gitu loh. Kemudian di sini simpan itu menyimpan desain yang sudah kita kerjakan. Tapi sebenarnya Canva itu dia bakalan otomatis nge-save sih. Misalkan kita udah sampai sini terus tiba-tiba misalnya komputernya mati gitu. Nanti dia bakalan otomatis kembali lagi ke sini sih. Jadi tenang aja teman-teman, gak usah khawatir belum di-save tapi HP-nya mati gitu. Tenang aja, dia udah bakal nge-save otomatis. Kecuali kalau error ya, kadang ada aja sih yang error. Cuman jarang banget sih.
Kemudian di sini simpan ke folder. Kalau misalkan simpan ke folder ini, misalnya teman-teman mau masukin si desain ini ke folder yang mana nih? Ini kan ada banyak banget folder yang udah aku bikin. Nanti teman-teman tuh bisa masukin aja ke mana misalnya ya. Oke, kemudian di sini buat salinan. Kalau buat salinan ini kayak desain ini tuh bakal ada salinan filenya lagi satu lagi gitu. Jadi filenya bakal ada 2 gitu nantinya. Nah, kemudian di sini ada temukan dan ganti. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti 1 kata, 2 kata, atau beberapa kalimat gitu, teman-teman tinggal tulis aja. Ini kayak Ctrl F gitu sih kalau di Excel atau di Word gitu ya. Sama aja kayak gitu. Nanti tinggal misalnya diganti aja. Coba deh aku cobain ya. Di sini misalnya aku ada tulisan puasa. Aku mau ganti misalnya jadi nggak makan gitu ya. Aku ganti. Kalau misalkan mau ganti semuanya berarti semua kanvas yang ada di file ini bakalan ganti. Kalau aku mau ganti salah satu aja ya berarti aku ganti satu aja. Nah, dia nanti bakalan berubah kayak gini. Kemudian di sini ada menu ubah ukuran. Nah, kalau ubah ukuran ini menu untuk teman-teman yang udah langganan Canva Pro aja. Jadi misalnya sebelumnya aku udah setting 1080 dikali 1080 pixel. Nah, tiba-tiba aku mau ganti ukurannya itu jadi ukuran story Instagram misalnya 1080 kali 1920. Nah, aku tinggal ganti aja. Di sini ada pilihan nih, mau salin dan ubah ukuran atau mau ubah ukuran aja. Kalau yang salin dan ubah ukuran itu maksudnya adalah nanti tuh dia bakal ngebikinin file baru yang berupa salinan. Jadi nanti file itu bakal ada 2 gitu. Yang satu ukurannya 1080 kali 1080, yang satunya ukurannya 1080 kali 1920. Kalau misalkan teman-teman pilih yang bawah, teman-teman tuh cuman kayak ubah ukuran aja, nggak ada disalin. Jadi filenya tetap satu. Jadi yang sebelumnya tuh bakal kehapus gitu loh. Nah, kita klik aja ya ubah ukuran. Nah, nanti dia bakal berubah kayak gini. Nah, mungkin teman-teman masih harus atur-atur lagi, kayak misalkan harus digeser-geser lagi, dipasin gitu. Biasanya kayak gitu sih ya, kalau misalkan ubah ukuran yang terlalu jauh ukurannya. Oke, kemudian di bagian sini adalah kayak redo ando gitu. Misalnya teman-teman ini kan udah digeser barusan, mau dibatalin aja tindakan yang terakhirnya tuh, ya udah tinggal diklik aja kayak gini. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya aku masuk ke menu yang ada di sini. Nah, ini di paling kanan ini adalah menu save, di tengah juga ini menu save, tapi aku jarang pakai sih kalau yang ini, aku lebih sering pakai yang ini. Nah, di sini teman-teman tuh bisa menyimpan desainnya teman-teman. Kalau mau menyimpan biasa aja, teman-teman klik unduh, kemudian di sini teman-teman bisa pilih nih formatnya mau apa, ada JPG, PNG, PDF, cetak PDF, SVG, video, dan juga GIF. Biasanya aku itu kalau nge-save gambar aku pakai PNG. Kalau misalkan aku bikin desain yang untuk dicetak, biasanya aku pilih yang cetak PDF ini. Aku jarang sih pakai JPG karena aku ngerasa hasilnya tuh nggak terlalu bagus. Jadi aku paling seringnya pakai PNG atau PDF aja. Oke, pertama kita klik aja misalnya PNG ya. Di sini teman-teman tuh bisa naikin kualitasnya. Misalnya teman-teman ragu nih ukurannya tuh cukup nggak ya, buram nggak ya. Teman-teman bisa naikin kualitasnya tuh sampai ke 6000 pixel. Sebenarnya ini bisa lebih sih, tergantung ukuran awalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin banner, teman-teman bisa pakai cara ini nih untuk naikin kualitasnya supaya hasilnya bagus. Kemudian di sini ada latar belakang transparan. Nah, ini juga untuk Canva Pro. Kalau misalkan teman-teman mau nge-save logo atau apapun tanpa latar belakang, teman-teman bisa di checklist aja di bagian sini. Kemudian ini adalah halamannya ya, pilih halamannya mau yang berapa gitu, bisa dipilih-pilih aja. Kemudian tinggal diunduh aja. Terus kalau misalkan PDF, kalau PDF bentukannya bakal beda lagi nih. Di sini ada kayak pilih halamannya juga sama, kemudian sini menu-menu lainnya juga ada ya. Tapi aku jarang banget sih untuk pakai menu ini, jadi aku paling atur di sini aja nih, profil warna. Teman-teman bisa pilih RGB atau CMYK. Kalau untuk di print biasanya sih orang-orang pakai yang CMYK ya, supaya kita tahu lah sebelum di print itu gambarnya udah sesuai atau belum, warnanya udah pas atau belum gitu. Kemudian langsung diklik unduh aja. Kemudian kalau misalkan teman-teman save video, nah, teman-teman juga bisa naikin kualitasnya ya, kemudian halamannya, dan tinggal diunduh aja. Di sini ada banyak juga fitur lainnya, cuman aku kayaknya nggak akan bahas di sini, jadi aku bakal bahas di video terpisah secara satu-satu aja.
Nanti aku bakal masukin ke playlistnya di YouTube aku tentang fitur iPad, tentang fitur-fitur yang ada di Canva. Nanti jadi teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya supaya nggak ketinggalan. Kalau misalkan mau request nih mana dulu yang harus aku spill, boleh aja komen di bawah. Nanti aku bakalan bantu jelasin fiturnya satu persatu. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.